Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menampilkan video animasi dengan beranggota Putri Amalia Zahra dan saya Wirna Padana Putri pada PKA 2B Pendidikan Kimia. Di video kali ini, kami akan membahas tentang negara hukum. Apa pengertian dari negara hukum? Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Ada berapa unsur dalam negara hukum? Beberapa unsur-unsur negara hukum antara lain sebagai berikut. 1. Hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. 3. Pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antar rakyat dengan pemerintahannya. Apa ciri-ciri negara hukum? Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu pembelahan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum yang dikenal juga sebagai trias politika. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan pada ketentuan peraturan. Yang ketiga, peradilan administrasi dalam perselisihan. Bagaimana dengan konsep negara hukum? Berikut ini terdapat beberapa konsep negara hukum, antara lain sebagai berikut. Konsep negara hukum adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai sumber kedaulatan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno oleh Plato, disebut dengan nomos atau norma, yang kemudian berkembang menjadi nomokrasi atau pemerintahan oleh hukum, yang tujuannya menempatkan hukum sebagai pembatas dari kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Konsep ini adalah reaksi terhadap konsep kedaulatan negara yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada di tangan penyelenggara negara. Terbagi menjadi berapa teori negara hukum? Teori negara hukum terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, supremacy of law, yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah. Yang kedua, equality before the law, yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary country. Ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk menaati hukum yang sama. Yang ketiga, due process of law, atau terjadinya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari the ordinary law of land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Ada berapa prinsip-prinsip negara hukum? Prinsip-prinsip negara. 1. Supremasi hukum. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi, the rule of law and not of man. 2. Persamaan dalam hukum. Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. 3. Azas legalitas. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 4. Pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. 5. Organ-organ eksekutif independen.
Independensi lembaga atau organ-organ dianggap penting untuk menjamin demokrasi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. 6. Peradilan bebas dan tidak memihak. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan atau politik maupun kepentingan uang atau ekonomi. 7. Peradilan tata usaha negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara atau administrative court oleh pejabat administrasi negara. 8. Peradilan tata negara. Pentingnya constitutional court adalah dalam upaya untuk memperkuat sistem checks and balance antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi. 9. Perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. 10. Bersifat demokratis. Negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi sebagaimana di dalam setiap negara demokratis harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum. 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bernegara Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 12. Transparansi dan kontrol sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh para serta masyarakat secara langsung. Terbagi menjadi berapa sistem hukum di dunia? Yang pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, common law system. Yang ketiga, sistem hukum Anglo-Saxon. Yang keempat, sistem hukum adat atau kebiasaan. Dan yang kelima, sistem hukum agama. Negara Hukum Indonesia. Berikut ini terdapat dua negara hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Landasan yuridis negara hukum Indonesia. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 secara nyata menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi negara Indonesia negara hukum. 2. Perwujudan negara hukum Indonesia. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan, baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Macam-macam bidang hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan denda bagi para pelanggar. Yang kedua, hukum perdata. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu.
Hukum ini juga termasuk hukum privat atau hukum sipil. Yang salah satu contohnya dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Yang ketiga, hukum acara. Untuk tegaknya hukum material diperlukan hukum acara atau sering juga disebut dengan hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material dalam hal terjadi pelanggaran. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.